Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Widya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai rencana usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester genap. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yaitu yang pertama, proposal usaha. Jadi di sini kita akan memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang kedua, manfaat proposal usaha, yaitu isinya mengenai pentingnya pembuatan proposal usaha atau gunanya untuk apa proposal usaha itu. Dan yang ketiga, sistematika penulisan proposal, yaitu isinya itu apa saja dari proposal usaha. Nanti kita akan bahas satu persatu. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai proposal usaha. Apa itu proposal usaha? Proposal usaha yaitu rancangan usaha yang disajikan secara tertulis, sistematik dan jelas kepada pihak lain. Nah, pihak lain di sini yaitu investor yang berisi tentang gambaran aktivitas usaha. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah pernah membuat proposal kegiatan pada saat kalian mengikuti ekstrakurikuler di SMP, di sini kita akan membuat proposal usaha, berarti mengenai rencana usaha yang akan kalian laksanakan. Lalu dalam perencanaan usaha terkandung adanya beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai visi. Visi yaitu cita-cita masa depan perusahaan tersebut. Jadi di sini cita-cita kalian dalam melaksanakan usaha itu apa? Misalkan visinya yaitu bisa menjual sampai luar negeri. Itu kan sebuah cita-cita, bisa mengekspor barang sampai misal luar Asia, itu kan visinya. Nah, misinya itu apa? Misi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi. Kalian mempunyai cita-cita, berarti kalian harus melakukan sesuatu untuk menggapai cita-cita tersebut. Misalkan mempromosikan di media sosial, mempromosikan di e-commerce luar negeri, itu kan juga termasuk perencanaan misinya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai dari usaha yang dijalankan. Misalkan kalian bersekolah, visinya itu bisa kuliah sampai luar negeri. Nah, tujuannya apa? Untuk membahagiakan orang tua, misalkan kayak gitu. Strategi yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki. Jadi strategi di sini ini pemanfaatan sumber daya, bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya modal atau teknologi yang kalian miliki. Itu merupakan strategi yang dapat kalian lakukan untuk mencapai visinya, untuk melakukan misinya. Nah, itu ya. Lalu, apa saja dari manfaat proposal usaha? Jadi, manfaat proposal usaha itu apa saja? Yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang ide usaha yang akan dilakukan kepada investor. Jadi, investor dapat mempelajari usaha kalian itu, rencananya itu seperti apa di proposal usaha. Investor itu siapa? Investor merupakan orang yang memberikan modal kepada kalian. Lalu yang kedua yaitu media kontrol bagi investor dan pelaku usaha untuk memantau usaha. Jadi di dalam proposal sudah ada rancangan rencana usahanya. Nah, investor dan pemilik usaha itu dapat mengontrol. Karena proposalnya sudah ada, pada saat menjalankan itu bisa dikontrol dengan penyesuaian yang dilakukan dan yang ada di proposal usaha. Lalu yang ketiga, membantu mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan penggunaan
dana. Jadi dananya dapat dikontrol. Lalu sistematika penulisan proposal. Yang pertama yaitu identifikasi peluang usaha, yang kedua yaitu penentuan usaha, dan yang ketiga yaitu studi kelayakan usaha. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai identifikasi peluang bisnis atau peluang usaha. Apa saja yang perlu diidentifikasi? Yang pertama yaitu mengenai latar belakangnya. Berisi penjelasan penentuan usaha berdasarkan potensi pasar. Jadi kenapa kalian melakukan usaha tersebut? Kenapa kalian memilih usaha tersebut? Itu ada alasannya. Nah, alasan di sini tertuang pada latar belakang. Yang kedua mengenai penjelasan produk, berisi penjelasan tentang nama produk, spesifikasi dan kelebihannya. Nah, di sini kalian menjelaskan nama produk kalian, jenisnya apakah makanan atau minuman, itu dalam penjelasan produk. Lalu yang ketiga mengenai analisis SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat. Berisi tentang analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Selanjutnya yang kedua mengenai penentuan usaha. Apa saja yang akan kita bahas di penentuan usaha? Yang pertama yaitu sasaran target pasar. Berisi siapa sasaran pembelinya. Target pasar kalian itu siapa? Misalkan anak-anak, orang dewasa, orang tua, itu target pasar. Lalu yang kedua sistem produksi. Apakah produksi atau sebagai reseller? Kalau kalian produksi berarti kalian membuat sendiri produknya. Tapi kalau sebagai reseller kalian membeli dari produsen lalu menjual kembali. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Berisi tentang rencana strategi yang akan digunakan. Yang keempat teknik distribusinya, berisi tentang teknik distribusi, apakah langsung ke konsumen atau melalui perantara. Kalau langsung ke konsumen, berarti kalian menjual sendiri, tetapi kalau melalui perantara, kalian bisa menjualnya ke reseller atau dititipkan di warung dan lain-lain. Yang kelima, perhitungan biaya, berisi perhitungan HPP, harga jual, dan keuntungan. Kalian sudah mempelajari ini di semester sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu perhitungan titik impas, berisi perhitungan jumlah minimal produk yang harus terjual. Yang ketiga yaitu studi kelayakan usaha. Nah, sebelum kalian menjalankan usaha, kalian harus mempelajari kelayakan usaha. Apakah usaha itu memiliki peluang di jangka waktu yang lama ataukah tidak. Yang kita pelajari yaitu mengenai aspek produksi, yaitu berisi penjelasan kelayakan produksi dilihat dari faktor produksinya. Lalu yang kedua aspek pemasaran, berisi penjelasan kelayakan usaha ditinjau dari potensi pasar dan strategi pemasarannya, dari produknya, dari promosinya, dari tempat menjualnya. Itu kalian bahas di aspek pemasaran. Lalu yang ketiga yaitu aspek keuangan, berisi tentang perhitungan keuntungan dan jangka waktu pengembalian modal. Nah, di sini misalkan kalian itu mempunyai modal 1 juta. Nah, uang 1 juta itu dapat balik ke kalian itu dalam jangka waktu berapa bulan, itu harus dihitung karena waktu pengembalian modal itu bisa melihat tingkat kemajuan usaha kalian. Lalu yang keempat yaitu aspek organisasi dan manajemen, berisi penjelasan tentang bentuk badan usaha, struktur organisasi, dan tim manajemen. Nah, setiap karyawannya atau setiap yang bekerja di usaha kalian harus memiliki tugas masing-masing yang jelas supaya lebih teratur. Oke, sekian yang dapat Bu Widya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dan bisa juga melalui kolom komentar. Nanti insya Allah jika Bu Widya ada waktu dan ada kesempatan untuk menjawab, pasti akan Bu Widya balas.
Oke, sampai di sini Bu Widya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.